Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, kelas 12 IPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan bab genetika tentang DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. DNA ditemukan di inti dan mitokondria. Struktur DNA yaitu double helix. Satu nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Asam fosfat dapat berjumlah 1, mono, 2, di, dan 3, tri. Model DNA double helix atau Watson and Crick berupa pita spiral yang saling berpilin. Utas ganda DNA, dua rantai polinukleotida yang saling berpilin. Strukturnya meliputi 1. Gugus gula fosfat merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. 2. Basa nitrogen pada untayan nukleotida berikatan pada basa nitrogen untayan lainnya. Ikatan antar basa nitrogen adalah ikatan hidrogen. 3. Basa nitrogen purin akan berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. Guanin akan selalu berikatan dengan sitosin. Adenin akan selalu berikatan dengan timin. Nukleotida pada DNA, di sebelah kiri ada gambar DNA, lalu ada keterangan panjang untai DNA yaitu 34 nanometer, lebar satu untai DNA 1 nanometer, dan jarak antara basa nitrogen yaitu 0,34 nanometer. Selanjutnya, ini adalah gambar rangkaian nukleotida. Untuk nomor 1 dan 3 adalah gula fosfat, 2 dan 4 adalah gula pentosa, sedangkan 6, 7, 5, 8 adalah basa nitrogen. Fungsi DNA. 1. Mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi. 2. Sintesis protein. Replikasi DNA. Kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal atau replikasi disebut kemampuan autokatalik. 2. Kemampuan DNA membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya disebut kemampuan heterokatalik. Proses replikasi atau penggandaan DNA. 1. Ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase. Lalu terjadi pemisahan pasangan dua pita DNA. 2. Masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. 3. Nukleotida-nukleotida akan dihubungkan satu sama lain, membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. 4. Setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement. 3 hipotesis replikasi atau penggandaan DNA. 1. Konservatif, yaitu molekul DNA untayan ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untayan DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. 2. Semi-konservatif, yaitu setiap molekul untayan ganda DNA anakan terdiri atas satu untayan tunggal DNA induk dan satu untayan tunggal DNA hasil sintesis baru. 3. Dispersif, yaitu molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Ini adalah model dari 3 hipotesis. Cara yang paling banyak diterima oleh sebagian besar ahli biologi adalah cara semi-konservatif. Kenapa? Karena telah dilakukan percobaan dari ketiga hipotesis ini oleh Meselson dan Stahl dan membuktikan DNA bereplikasi dengan cara semi-konservatif. RNA atau ribonucleic acid, yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. RNA ditemukan di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Suatu nukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Asam fosfat dapat berjumlah 1, mono, 2, di, dan 3, tri. Selanjutnya, ada 2 macam RNA. 1. RNA genetik, hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Fungsinya sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. 2. Ada RNA non-genetik, terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat.
RNA non-genetik dibagi menjadi 3 macam. A. mRNA untuk membawa kode genetik ke ribosom. B. rRNA untuk komponen utama ribosom. Dan C. tRNA untuk membantu asam amino ke ribosom. Dan yang terakhir ada perbedaan DNA dan RNA. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus, sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma. DNA berupa rantai panjang dan ganda, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. DNA fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA basa nitrogennya terdiri atas purin, yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri atas purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, urasil, dan sitosin. DNA komponen gulanya deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan RNA komponen gulanya ribosa atau pentosa.